Oke, selamat datang di channel Radika. Ya oke, konten kali ini gue udah datengin requestan dari kalian yang di komentar kemarin, video kemarin bareng anak Asoy buat datengin Bang Timbul dari KGB. Ya, gue udah datengin ke lokasi dan udah ketemu Bang Timbulnya. Ya, langsung aja buat perkenalan. Jadi kayak sekolah apa baru sekolah nih perkenalan. Nama gue Mustafa, nama gaulnya Timbul, asal sekolah dari SMK Karya Guna Bakti 1 Bekasi. Oke bang, terus abang nih di KGB kan cukup nyongor juga lah namanya ya. Itu abang sebelum sekolah di KGB tuh SMP di mana bang? gue SMP di Yayasan Keluarga Sejahtera 52, tepatnya di Irigasi. Irigasi bang. Terus dari SMP emang udah kena ribut atau dari apa gitu? Dari SMP emang udah hobi ribut. Udah hobi ribut Iya, bang? enggak, pokoknya nongkrong dikit, otak tuh pokoknya bawaannya tawuran aja. Tapi SMP pernah ribut juga sama SMP lain gitu? Sering, soalnya di daerah gua itu kan jatuhnya tuh masuknya ke Bekasi Timur. Ada apa sih? Ada zona-zona yang bener-bener tuh buat tawuran, Bulak Kapal sama Tambun, Ampera sama stasiun. Tuh. Berarti di SMP udah emang bener-bener ikut-ikut tawuran gitu. Iya. Terus nih kan panggil nama asli kan Mustafa ya bang ya. Terus kenapa dipanggil Bang Timbul bang? Panggilan Timbul itu dari SD gue dipanggil Timbul. Yang pertama kali manggil gue itu teman-teman SD gue, karena gue dulu apa ya berantem sama tukang bakso yang namanya Timbul Jaya. Jadi itu tukang bakso suka ngecengin gue mulu, ngecengin suku gue mendokor, maksudnya kan Madura gitu ya. Iya. Lama-lama gue kesel karena dia orang tua, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Emang kecil gue bader, jadi tuh mangkok dia gue ambilin mulu, gue umpetin. Akhirnya dia nyamperin di sekolahan gue, manggil apa, nyari-nyari gue mulu. Saking dia nyari gue mulu, sampai teman-teman gue ngomong, tuh bapak lu tuh Mus, tuh Timbul Jaya tuh. Akhirnya Timbul pada manggil gue Timbul, anaknya Timbul. Itu sampai gede sekarang masih Iya, panggil gede. Timbul bang. Sampai gede. Terus pas di masuk SMK KGB tuh emang udah niat masuk situ atau diajak temen atau ikut-ikutan dah? Kalau masuk KGB itu gue jatuhnya ikut-ikutan, nggak niat gue sekolah di KGB. Pertama tuh gue niat sekolah di Kabupaten Bekasi, kan ada sekolah yang ternama tuh. Oh iya. Ya, niat gue di situ, cuman nggak diizinin sama orang tua. Nggak diizinin tuh bang? Nggak diizinin, padahal yang gue tinggi, salah satu murid cerdas gue. Tapi pas pertama masuk KGB tuh ada penataran kan? Pertama kali masuk KGB penataran itu nggak ada, soalnya ini nggak ada penataran, cuman kolekannya aktif. Kolekan aktif? Iya, bang pada ngolekin, cuma Ada penataran aja. nggak ada, karena emang nggak pernah di atas gue tuh, era gue di atasnya tuh nggak ada yang tawuran, nggak ada yang ribut. Jadi ributnya cuma sesama KGB doang. Oh berarti nggak ada yang tahu tuh sebelum lo? Nggak ada. Berarti pas lo masuk baru itu KGB udah mulai keluar jalur gitu? Nah iya, pas pertama kali KGB ribut sampai turun-turun ke jalan tawuran itu ya tokohnya ya gua. Berarti tokoh tuh dari awal mula KGB tawuran tuh dari lo gitu bang? Iya, makanya nama gua nih kan di framing orang tuh ikonnya KGB tuh ya Timbul ya, karena emang gua yang ngebentuk itu semua. Tapi lu pas berpikir buat ngidupin nama KGB itu dari mana gitu bisa berpikir buat keluar jalur gitu? Pertama sih gua buat keluar jalur, jadi ya pas STM itu nggak ada gua niat tawuran. Ya gua STM juga tawuran tuh gua ngikut STM lain, STM DKI yang sering gue ikutin. Cuman di KGB ini kalau kata orang Babelan nih kelakuannya pada mentah. Iya, berantemnya itu sesama KGB berantem, selama kelas berantem. Jadinya kok kata gue berantem mulu sesama kelas. Beda kampung kita berantem, beda kelas kita berantem. Akhirnya gue bete. Gimana nih kalau ngerangkul nih bocah-bocah bader nih, pal batu kelasnya gue kumpulin semuanya. Oh kumpulin tuh bang? Iya, gue rempukin nih gimana. Pokoknya gue nggak mau ada. Alhamdulillah saran gue ini masuk ke otak mereka masing-masing. Akhirnya gue berembuk, sering-sering nongkrong, nyoba-nyoba lah tawuran. Akhirnya alhamdulillah gue jadi sekolah baru yang cukup bikin gebrakan.
KGB. Makanya kalau misalnya ada yang denger KGB 1, orang sekolah mana nih, sekolah mana. Ya, tapi rasanya beda, Mas. Berarti KGB itu buat sekolah baru juga ya, Bang? Dia sekolah udah lama, cuman sekolah baru itu maksudnya di jalur tuh baru tawuran. Era gue baru tawuran. Oh, baru turun ke jalur lah Iya. ibarat kata ya. Oke. Berarti itu, tapi pas di KGB pernah ribut paling pertama lawan STM mana, Bang? Pertama kali ribut KGB itu lawan testeran kita tetangga sekolah. Masih sama selingkuh dah. Itu gua ribut netter sama inisialnya 52 lah, 52 Bekasi Timur dulu sebutan dia. 52 itu emang ya. Terus pas tragedi di KGB ada nggak, Bang? Tragedi KGB sih buat KGB nggak ada. Paling gimana ya kalau dibilang tragedi sih ya biasalah, sobek sampai berdarah, bocor pala, itu sih bukan tragedi menurut gua. Dia begitulah, biasa namanya orang tawuran pasti luka. Kalau nggak mau luka ya main karet. Terus pas lu jalan nih, lu paling jauh jalan kemana, Bang? Gua paling jauh jalan kaki nih apa naik mobil nih. Jalan keluar jalur lah kemana gitu? Paling jauh itu dulu tuh suka ada orang kalau ngomong itu namanya pusat. Iya. Kayak adanya tuh di Kramat Raya. Jadi tuh gua kesono itu bukan sama KGB, cuman Pernah KGB tuh? iya, gua ngikut aliansi temen gua sekolah di STM DKI, cuman gua yang ikut kesono. Oh, ikut gitu ya, Bang? Iya, KGB yang paling jauh paling Manggarai, itu. Cikarang, udah itu doang. Paling jauh itu. Tapi KGB sendiri nih di Tahunan Abang punya rival, Bang? Rival KGB tuh nggak ada sih. Kalau buat rival bener-bener ini banget mah nggak ada. Nggak ada. Iya, soalnya gimana ya, bukannya sombong, era gue menang mulu ya. Terus pas kan Abang nih udah lulus dari KGB nih, Bang. Kan yang sekarang tuh lagi KGB lagi namanya lagi Iya. ininya lah ya. Tapi apa yang baru-baru ini kenal sama Abang itu? No timbul no party, maksudnya gitu. No timbul no party. Semua siswa KGB itu pasti kenal sama gue. Cuma kenal nama, belum tentu kenal muka kayak gitu. Kenal nama doang ya. Kita juga, gue sama adik-adik kayak sekarang nih yang masih sekolah, gue masih jalin silaturahmi. Mereka masih sering main ke tempat gue, mau apa sih, cuman cerita-cerita apa, masih sering. Iya. Tapi pas di STM pernah kena luka-luka bacok atau apalah, timbukan basi gitu? Gua ini paling, kalau misalnya rekor muri nih, orang ke rumah sakit mungkin jatuhnya ke gua, Mas. Jatuh ke gua, soalnya hampir sebulan itu gua pasti ada aja yang gua bener-bener dibawa ke rumah sakit. Dibawa itu ke rumah sakit? Iya, pasti ada. Luka gua banyak, sekujur tubuh tuh gua luka semua. Tapi Semua luka kelas bacok paling pertama dibacok gitu di STM ada? Luka, wah lupa dah, itu mah gua banyak banget sih, gua lupa. Cuman yang paling parah itu di perut doang, itu perang kampung gua, Mas. Perang kampung itu? Itu kampung mana Bang? Kita dalam kecamatan yang sama, kelurahan yang sama, pokoknya tetangga gua ada, gimana ya, tetangga satu Duren Jaya. Gua ribut itu juga nggak nyadar gue bisa kalahnya sama itu orang. Dibilang kalah sih enggak, cuman gue bisa luka parahnya sama itu orang. Itu orang. Tapi KGB ini punya musuh nggak di Jakarta Timur atau Jakarta lain? KGB era gua musuhnya Jakarta Timur, wah ada. Ada, bahkan pengen banget gua, gimana ya, 2 kali gua ketemu dia, cuman itu pas posisi gua nggak pernah ada. Nggak ada itu? Iya, gua nggak ada, jadinya kawan-kawan aja gitu. Iya, gua kan dulu suka nonton bola tuh ya, jadi kalau gua nonton bola itu bocah ributnya sama itu sekolah. Jadi gua gimana, pengen banget gua ngelawan dia, ya ampun.
Tapi nggak pernah kesampean tuh. Nggak pernah kesampean. Sampai lulus itu nggak pernah. Bang? Sampai lulus gua nggak pernah ketemu, pokoknya nggak pernah bentrok sama dia. Sama tuh sekolah. Sama itu sekolah berarti nggak pernah ketemu gitu bang? Nggak pernah kalau ada gua, cuman kalau yang itu sekolah gua pernah ketemu dia, cuman guanya ini absen terus. Tapi keadaan menang atau loss 2 kali. Loss 2 kali? Iya, itu makanya bikin gua gedek. Pertemuan 2 kali, kalah 2 kali. Nggak ada Nah, seri-serinya, iya. Tapi pas jebol itu anak-anak KGB lu omelin kalau lu apain gitu? Gua buat jebol tuh gua tipe orang yang nggak pernah, maksudnya nggak pernah begini loh. Lu kalah di jalur, gua nggak pernah ngatain. Gua kayak lu kenapa kalah? Kan kadang nih ada masanya banyak, ada yang ini, ada yang itu. Gua nggak pernah ngomel, cuman paling gua cuekin. Soalnya kebanyakan alasan tuh KGB. Makanya nih orang kalau misalnya di teman-teman gue nih, pantaran gue nih, kalau misalnya ribut kalah bilang kalah, nggak ada alasan dia. Udah, pokoknya sama gue nggak alasan apapun, udah nggak gue terima pokoknya. Nggak terima bang? Iya, Alasan apapun itu? iya bener. Oke bang, tadi kan kita udah cerita-cerita yang tragedi-tragedi yang menakutkan ya. Terus pas selama di jalur tuh tragedi yang paling kocak ada bang? Ada, sering malah. Jadi gue punya teman namanya itu Arif Darmawan Cengir. Arif Darmawan? Iya, jadinya itu gue pada saat itu gue jebol, dia lari di depan gue. Sebenarnya dia bisa belain gue, cuman gue nggak dibelain sama dia. Dia malah ngetawain gue di depan gue. Itu gue dibanyokin orang, gue lari dibanyokin orang, cepret. Dia malah di depan gue nggak begitu. Kau tahu tablu muka tablu begitu, anjing. Itu teman parah itu. Terus akhirnya gimana bang? Akhirnya gue ikat, abis itu kelar ribut, gue ikat tuh bocah medek. Itu abis itu lu ikut itu bang? Tapi pas saat dibacung lu nggak mau itu bang? Wah, pertanyaan yang gue hindarin. Alhamdulillah nggak kenapa-napa, karena mungkin Allah nggak mau ngebiarin gue luka di situ. Iya. Itu hal yang paling kocak bang. Iya. Ada lagi tadi bang? Paling kocak ada lagi temen gue namanya Mangap sama Bantet. Itu gue lagi pada ribut, gue udah pada ribut dah, gue lagi ribut. Ini orang gue kan masa gue dikit tuh ya, gue liat kok masa gue tambah dikit aja ya. Gue selesai gue lagi bentrok, itu bocah keluar dari warteg berdua. Beneran, mulut berminyak, terus kegerahan. Itu jadi udah begini doang, pakai apa sih, tusukan gigi. Dia ngeliatin gue pada ribut, kayak nggak punya dosa itu berdua. Anjing, abis makan di warteg. Terus akhirnya gimana itu bang? Itu jadinya itu bocah di apa namanya, bocah didiemin dah, dicuekin kayak begitu doang nih. Pokoknya dimusuhin sejam doang. Sampai udah di tongkrongan. Kayak main PS. Itu kocak itu bang? Iya. Itu ribut antar kamu atau STM? STM KGB itu? Iya. Sama mana bang? Itu gua lagi lawan Sate Putih. Sate Putih? Iya. Lokasi di mana bang? Lokasi itu di flyover Sumarekon. Dia belum jadi. Di rela cuman. Di rela? Oh, dekat stasiun ini Bekasi? Iya. Pintu air ya bang? Iya benar-benar. Situ. Terus ada lagi bang yang kocak-kocak gitu? Yang paling kocak tuh, yang paling kocak? Yang paling kocak? Wah, nggak ada lagi kayaknya yang paling kocak. Soalnya gue mulu yang diledek, jadi nggak ada yang kocak. Dulu di KGB kan lu sebagai ikon nih bang. Terus pasti kan banyak lah cewek-cewek gitu bang yang deket-deketin. Kan kalau dulu kan kalau jagoan pasti banyak ceweknya bang. Asik. Iya bang. Ya, ini channel selesai gue berantem sama istri. Kalau begitu, ya gimana ya? Anak basis itu perempuannya pasti banyak, dan KGB berarti ada bukan perempuannya banyak sih, gimana ya? Anak basis itu pasti jadi momok gimana gitu, auranya beda sendiri. Oh. Iya, apalagi ikonnya ya kan, ikon wih nih yang megang ini nih, iya. Pasti dideketin. Itu nggak tahu kenapa magnetnya emang pasti begitu. Oh, magnetnya yang pasti gitu ya bang? Iya. Sampai sekarang juga kayak gitu masih kayak bang? Iya masih. Nah,
Terus Sekarang udah enggak, cuman gue udah nikah nih. iya. Terus lu hal penyesalan ada nggak bang? Terus yang buat lu tobat nih atau nggak motoran lagi atau apa bang? Hal penyesalan. Kalau hal penyesalan itu semua yang gue lakuin, kayak dulu tawuran, apa pokoknya jadi berandal jalanan deh, jadi raja jalanan, jadi pokoknya tentang tawuran yang kita ngelukain orang itu semua menurut gue penyesalan gue yaitu semuanya. Pokoknya penyesalan gue itu adalah gue terjun ke dunia tawuran. Terjun di tawuran. Tapi lu pas di tawuran STM tuh pernah tangkap atau polisi atau gitu? Warga atau apa gitu tawuran? Gue nggak pernah ketangkap warga atau polisi. Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi kalau kampung gitu pernah bang? Pernah juga. Kalau kampung mah paling gue didenda mulu, didenda. Iya, disuruh ngobatin, udah paling begitu doang. Oh. Terus sampai sekarang nih KGB masih lu pantau apa lu udah diemin gitu gimana? Kalau buat sekolah gue sendiri sih sebenarnya nggak gue pantau, gue nggak tahu menau, tapi itu emang kita itu, gue ini dekat salah satu apa sih abang-abangan yang dekat sama adik-adikannya. Gue pokoknya itu semua generasi KGB di bawah gue itu dekat sama gue, sampai sekarang pun masih pada main sama gue. Itu bang. Terus kan biasanya kalau dia kejadian apa gitu dia curhat gitu sama lu gitu bang? Iya, cerita. Malah enggak, kadang kalau misalnya ada, gue denger nih isunya ada apa, maaf kayak kemarin kan ada almarhum dari adik-adikan gue yang pokoknya ada adik-adikan gue, ada salah satu adik-adikan gue yang meninggal. Nah itu dia enggak ke gue, cuman paling gue yang narik. Itu kenapa bisa begitu? Gue panggil. Kenapa bisa begitu? Itu baru dulu gitu. Emang KGB pernah ada yang meninggal juga bang? Zaman lu ada? Zaman gue nggak ada. Itu dia baru belakangan ini tahun 20
maju. Sekarang lu TikTok aja TikTok. Tapi TikTok mana yang kesetrum bang? Ya. Ya segitu aja udah video dari gua sama Bang Timbul. Ya lu ambil cerita baiknya aja, jangan lu ambil cerita buruk-buruknya ya bang. Jangan diambil. Dipinta aja nggak gua kasih. Jangan. Ya oke, segitu aja video dari gua. Thanks.